Dewa lepas. Apa? Siapa? Dewa, Pak. Astaga. Ayo, Pak. Udah. Dari tadi sawang sirung apa? Energinya sangat. Astagfirullah. Ada apa sih Mas sebenarnya? Kental banget ya, saya merasakan ada energi yang sangat luar biasa. Saya takutnya ini energi yang kita cari loh Mas. Iya. Apakah ini berbentuk pohon yang kita cari atau apa loh? Kemana arahnya? Ya kita carilah, kita cari pusatnya. Nyari apa Bang? Energinya? Iya. Oh, enggak tadi rupanya. Mas itu emang benar nyarinya ditempelin telinganya ke pohon? Ya enggak ke pohon ya, siapa tahu wujud atau makhluk apa-apa. Kenapa ditempelin telinganya, Bang? Yo, namanya orang ini kan yo. Badai kerasa emang? Coba. Kayak di sini nih. Kayaknya benda pusaka ini. Benda pusaka? Kayaknya benda pusaka ini. Udah padat, udah keluar atau kita harus narik dulu? Kayaknya udah di luar ini. Baunya, Mbak. Iya, iya. Bang. Wah, itu apa bukan? Itu bukan. Apa sih? Apa-apa? Apa sih? Itu apa tadi? Panas. Jangkrik kok. Oh, jangkrik. Jangkrik panas kok. Bumbung jangkrik. Bumbung jangkrik. Panas. Panas apa? Nah, pelipet kok kayaknya loh. Rumput itu apa sih? Jangan dibuang Panas, Bang. Ya dicempal lah. Ah sih ya. Ini kayaknya ada jangkrik, bener ada Pak Marcel itu kok. Iya, ini paling jangkrik. Petitet paling lah. Coba saya shoot dulu. Jangan di shoot Mas sekarang gitu. Udah cukup. Jangkrik itu, Mas. Bumbok, we. Jangkrik apa sih? Emang masa kecil kamu pakai Iya, super apa ya? Hah? Bumbung ketika super. Pasti ini jangkrik lah. Mas, serius ini bener-bener masa sih benda pusaka seperti ini sih? Dia ini bambu sama kayak gini kan pusaka. Ah, panas. Ya pinjem loh. Panas Ya saya tahu panas loh. Sini saya pegang bumi. Awas panas iya. Ya saya pegang bentar. Jangkrik ini. Ini saya juga mau lihat. Malah pada rebutan sih. Ya, kamu lepas dulu. Ya lepas dulu lah sebentar lah. Itu mah nggak apa-apa Mas dibawa pulang itu. Lu apa sih? Buat mana? Jangkrik kok. Astagfirullah. Bang, jangan jauh. Ya Allah. Ini namanya. Ya Allah. Astaga, busuk banget mukanya loh Mas. Astagfirullah. Bentar. Pegang. Astagfirullah. Masa sih ada makhluk menunggu di bambu seperti itu, Mas? Oh ini siluman jangkrik ini kalau Mas. Siluman jangkrik. Ya, dia lagi bumbung. Petitet super yakin gitu. Adem loh begini, Bang. Iya, Bang. Ya Allah. Saya persilahkan kalau kamu mau berinteraksi dengan saya. Buka. Ya.
Siapapun nih. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullah. Astagfirullah. Assalamualaikum. Hei manusia, cucu-cucu keturunan Adam, ini adalah waktunya saya menepati sumpah saya. Siapapun manusia yang mengurungku di dalam bambu laknat itu, dan siapapun yang membukanya akan saya habisi pada saat itu juga. Sekalipun makhluk yang mengurungku sudah tiada, maka akan saya bunuh makhluk yang melepaskanku. Sampai ini, kalau sampai itu dikurung di dalam bambu ini, bukannya berterima kasih malah mau membunuh, maksudnya apa? Itu adalah sumpahku. Saya adalah makhluk yang sangat jahat, makhluk yang sangat arogan dan membenci kalian. Membuat kerusakan adalah kalianku, dan membuat kekacauan adalah pekerjaanku, dan termasuk membunuh kalian adalah hal yang sepele bagiku. Kamu nggak punya terima kasih. Saya merasakan energi dari sana mengenai bambu ini. Terserah tentang itu. Sumpah tetaplah sumpah, dan ini adalah kesempatan saya untuk membunuhnya. Dia adalah makhluk yang pertama sekali saya tatap. Maka makhluk itulah yang akan menjemput ajalnya terlebih dahulu di antara kalian. Saya udah Dibebasin bro, kamu dibebasin malah mengancam Betul. seperti itu. sekalipun kau bersembunyi, masih tidak akan berubah apapun. Tenang. Nah itu macam saya dulu. Kamu tunggu dulu. Sekarang bukannya kamu bebas, silakan kamu pergi. Saya nggak minta terima kasih darimu. Silakan pergi. Daripada kamu mengancam seperti ini. Kami nggak pernah tahu bahwasanya kamu lepas dari bambu ini malah membuat mengancam seperti itu. Bicaramu ini seolah-olah tidak mengetahui. Sayalah raja, sayalah penguasa untuk wilayah di sekitar ini. Dan asal kau tahu, saya mengetahui semua rahasia-rahasia makhluk dan alam gaib. Saya mengetahuinya. Dan kau berbicara seolah-olah saya ini bukan siapa-siapa. Bodoh sekali kamu. Sekarang tibalah waktunya untuk membacanya seperti sumpahku pada saat itu. Padang Masa itu? Kamu buat kamu kok. Saya itu tunggu. Kaget saya. Kamu hebat. Tuh, saya penguasa alam sekitar sini. Terus? Dan saya mengetahui semua rahasia tentang alam gaib dan seisinya. Terus kau katakan bisa membunuh. Dan toh, itu adalah hal yang mudah bagiku. Bukannya membunuh itu adalah hak Tuhan. Apakah kau bisa membunuh padahal kamu bukan Tuhan? Itulah kehebatan saya. Bahkan hal-hal yang tidak dimasuk dalam pikiran kalian pun saya bisa mengetahuinya. Apa kau bisa membuktikan? Tentu. Saya lihat wujudmu tadi begitu besar di hadapan saya. Dalam pikiran saya manusia tidak ada masa makhluk sebesar itu bisa bisa masuk di benda kecil seperti ini. Itulah bodohnya kalian. Menjadi cucu Adam adalah kesalahan terbesar kalian. Loh,
Kalian bodoh. Kalian diberi pikiran tapi tidak bisa menggunakannya. Ya makanya saya bertanya sama kamu. Saya ini makhluk yang bodoh. Kalau kamu makhluk yang pintar, masa iya sih? Benda sekecil ini, Bah? Iya sih. Bisa dimasuki makhluk sebesar itu? Betul. Ya mungkin lah. Jangankan masuk ke dalam bambu sekecil itu. Bahkan saya sebut itu adalah tempat yang luas untuk saya huni. Masuk ke dalam pori-porimu dan membangun kerajaan yang luas di sana. Itu adalah hal yang gampang dan sederhana bagiku. Sombong banget. Baik, sebelum kau membunuh kami semua di sini, alangkah bagusnya kamu memberikan sebuah kenang-kenangan kehebatanmu untuk saya. Kau tunjukkan kekuatanmu. Untuk hadiah kalian yang sudah membebaskanku, saya beri satu hadiah untuk kalian. Seperti yang kalian minta itu, akan saya tunjukkan betapa kuasanya saya, Ya. hebatnya ilmu saya untuk masuk ke dalam lubang itu. Ya, silahkan. Sebagai bukti, saya Siapa namamu? Gandewa. 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 Gandewa yang sebesar itu, Bang. Bisa masuk ke dalam kecil. Lah masa lah. Tapi saya berpesan, setelah saya menunjukkan itu pada kalian, bersiap-siaplah kalian untuk menikmati ajal kalian. Siap. Ya udah, bisa nggak masuk ke lubang kecil kayak gini? Lihatlah baik-baik, Siap. saksikanlah keajaibanku ini. Ya. Baik, baik. Mas. Tanda. Mas. Itu mas, Mas, udah itu Mas. aman kan? Berarti Mas. Kalahin sekalian lo leburin gitu loh. Daripada kita berat. Masuk. Oh, saya baru paham. Berarti maksudnya Mas Ganang itu mancing buat makhluk itu masuk ke situ lagi gitu. Kan agung dia daripada ini ancam-ancam kan bisa, Bu. Ini tanpa harus bertarung ini udah masuk. Aman. Cerdas itu Bang, berarti Bang. Oh. Sip yo. Loh, pakai itunya. Lo masa Mas Gan, nggak apa-apa Mas Gan. Dipredik. Aneh Nggak banget. apa-apa Wan. Wan. Nggak apa-apa Wan. Wan, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Siapa tuh? Grok bata Pak. Siapa itu? gatel tenggorokan. Apa sih? Oh Mas. Saya jadi teringat film itu loh. Yang usuk. Aladin. Itu Kalau Aladin di India, kalau di sini ala boa. Wah Mas jangan kumat lah. Yo, pokoknya halu-halu gitu. Minggir nggak Pak? Tiket supernya. Apa Bang? Jangkrik mulu loh. Itu udah masuk lagi apa gimana? Ngingkring katanya dia. Kira mau dilawan Mas Ganang, ternyata malah Mas Ganang mancing bisa masuk loh. Enggak, tapi Cerdas. bercandanya jangan kelewatan lah Mas, maksudnya kan udah sembuh. Ini loh, cocok aja ini loh. Lo gini. Aduh, Loh, bos marah. no, ini yang mengganggu fokus orang nih. bakal lebih parah dari kamu Bang. Mutat loh. Ada apa Mas? Apa sih? Ada apa Mas? Serius. Saya takutnya, saya mau habis sama bapaknya loh. Kita ke sana. Mas, istighfar lah. Halo. Mas, Bos marah. mana?
Apa sih? Ya coba apa sih? Kau ini jangan mengejek. Dengerin. Dan diam semuanya. Dengerin baik-baik. Lah diem ya. Nih. Dengerin nih. Aduh, Enggak ada apa-apa, Mas. maksudnya baru kemarin. Baru kemarin sembuh. Nih, dengerin. Ada yang teriak-teriak serius di dalam. Coba kamu dengerin. Halo, bos marah. Oh sih jangan sampai kebuka lah gitu loh. Ya kan? Denger gak? Ngingkring kok. Jangkrik. Coklat mulu kamu lah. Ini kocok-kocok gini ya pak? Ya digoyang-goyang dulu. Siapa tahu kan di dalam pusing kan? Ada suara teriakan nggak itu? Jerit-jerit. Bukan ngingkring. Ya kan? Jerit-jerit kan? Enggak apa-apa udah saya maafin. Tenang. Marcel tuh pemaaf. Beneran apa enggak? Kok kamu jangan. Dan ini makhluk yang tadi Mbok masuk sini Mbok. Saya bukain lagi Emang, nih. emang tadi ngomong apa itu? Minta maaf Marcel. Minta maaf. Serius dong Mas. Enggak semua. Nanti mau bunuh loh, Bang. Nih, telinganya kalau bisa denger nih. Kayak teriak-teriak. Serius, Mbah. Coba, Mbak. Kalau suaranya bocor ya nanti keluar lah. Coba kamu dengerin. Coba, Mbak. Dengerin, Mbak. Bakar. Halo, bos. Bos marah. Bang Marcel, ya. Jangan kendut mulu. Ini lagi sesak nafas malah kamu kundut mulu di dalam sesak ini nggak ada nafas. Darahnya nggak ada. Mana mas lah? Gemeresek sih. Hah? Gemeresek. Itu siapa kamu gemeresek nabrak itu loh. Beneran mas lah nggak denger lah. Nih, kan, kawan. Tuh dondok. Pakai rasa. Ini tadi juga pakai rasa. Pakai rasanya dijilat harusnya lah. Rasa coklat maksudnya. Cuma dengerin cuma gel ya nggak mungkin denger lah. Ini mengganggu nih. Beneran apa enggak sih? Serius apa enggak nih, Mas? Gitu. Gila lagi, Pak. Kumat ini, Bang. Saya takutnya tondok gitu lah. Cucu Adam nih. Bukan sebagai Adam melihat kemulusan surga, cucu Adam manggilnya ini. Itu ragu sampai bongkar. Gimana? Dengerin, Man. Cucu Adam apa itu? Kamu jangan ganggu ya saya. Gitu kan? Ya itu sih suara mas kok. Enggak. Kayak saya dengarnya kayak gitu. Nah, iya itu. Oh. Lu nggak jelas maksudnya apa ini? Halo apa bukan maksudnya? Bukan dari dalam. Nginggiring apa man? Kedawang? Merinding? Oh gitu. Serius loh mas. Oh gitu. Serius loh mas. Wah sih denger. Sama. Kayak orang kesiksa gitu loh. Iya, cucu Adam itu. Itu mau nantinya dibuang atau dibawa pulang? Bawa pulang loh. Buat apa, Bang? Nanti kalau kebuka sama istrinya Mbak mau dibunuh gimana? Mau dikelonin mau. Kalau diklonin, kalau dibunuh. Gini aja, Man. Punya batang itu. Wah, itu suara burung apa sih? Cacat. Nah, tuh kan mas, makanya nanti malah dikira mas umat loh. Apa? Iya apa? Kipewan. Apa? Jajal. Nah, dibuka setengah. Ini keluar loh. Iya lu masuk jauh ini tadi saya juga biasa. Enggak malas sama saya kamu mas. Tega banget yo kok orang jajak lu yo. Setengah. Jajak bener-bener kayak gitu kok.
Mas Marcel ini loh. Iya, nanti dulu, Bang. Dengerin dulu, dengerin. Marcelnya gimana nanti? Lembutake banget, guys. Darahnya oh pasti. Dengerin dulu tuh Mas Kana mau ngomong apa. Lu mau dibuka kok. Buka setengah. Coba kau buka setengah. Mas. Jangan mau sel. Jangan mau sel. Maksudnya, kau merasakan energi di sini. Apa yang kau rasakan di sini, kau ucapkan. Maksudnya setengah. Kamu belajar lama. Aduh, dol terus. Nurun di sini. Kalau sekolah dapat nilai berapa ini Mas? Aja dibuka. Dirasakan, coba dirasakan pakai rasa. Apa yang ini sampaikan, kau rasakan getarannya, terus fokus ke dalam pikiran, terus kau ucapkan apa yang ini. Orang serius lah. Malah pendalaman dulu loh Mas. Serius. Pendalaman dulu malah. Apa? Dia katakan apa? Maaf saya. Itu mulu lah. Yang bener lah. Ya orang nggak denger apa-apa ya. Daripada nggak ada jawaban deh. Jangan dibilang nggak denger apa-apa. Apa? Dirasakan ini. Iyalah, energinya kau rasakan setiap getarannya loh. Karena aku buka lagi loh. Ya pelan-pelan. Waduh, ini kalau ini habis saya ini dipangan lembut nih. Lembut juga nggak makan, minta darahnya dikit. Enggak lah. Panas ini loh, lama-lama loh. Ya Wan, coba Wan. Kau yang udah lama belajar ya. Panas Wan, hati-hati Wan. Kamu yang udah dol. Jangan Buka dibuka loh Wan. tutupnya. Kamu urusannya sama saya loh. Nanti ya enggak sama yang mau buka. Nah ini maksudnya di hampir kayak mediator, cuman Buka setengah aja. jangan dilosin Jangan gitu kan. dilosin. Berarti kamu yang ngontrol. Kamu yang ngontrol, kamu meneruskan apa yang dia ucapkan coba. Lah kamu bisa lah, saya yakin lah. Ya kan saya belum pernah coba. Soalnya udah Baru pertama dol. kali loh. Ya ini saya coba tapi ini pertama kali saya nggak jamin jadi. Iya. Saya Ini jadi rek, kemarin loh. Fokus Ini Wan. baru, iya emang ini kegiatan baru pertama. Gimana kita mau masukin membunuh loh? Ya kita pakai alternatif aja. Tapi emang ada kemungkinan sih ya tadi bisa sempat terdengar suaranya ya. Ya coba kamu yang agak peka. Bismillah. Minum. Lepas. Apa nak? Hah? Apa nak? Hati-hati loh Wan. Kita sabar dulu. Kamu nyelepas beneran kamu yang dibunuh sih nggak apa-apa. Enggak maunya kayak istilahnya koneksinya lepas gitu loh. Nyambung. Berarti Nyambungnya. ngerasa. Tadi itu. Gitu. Yang gitu sih. Kok yang fokus aja. Jangan Ya bantu itu Mas. Ya yuk. Duduk situ ya Mas. Jangan dekat-dekat Marcel. Sini kamu loh. Nakal. Butut Pan, butut. Butut. Butut salurin biar enggak koneknya ini loh. Mohon maaf teman-teman. Ini saya sambil merokok. Soalnya lembut aku banget. Kita ngerokok buat ngilangin lembut ini. Nyamuk lembut. Kayak itu lah. Enggak, dia aku cuma gerem-gerem doang, dia nggak mau ngomong. Bisa man. Maksudnya dibantu bilangin gitu. Hah? Ya, saya Sini. dibantu bilangin. Dokter butut dari kemarin. Siapapun tadi namanya siapa? Kan dewa. Kan dewa. Oh, lupa. Kan dewa. Minyak koit makanya. Jangan kentut mulu Bang. Cici kentut. Belum bongosot. Saya tahu. Tadi yang di kamar Deki juga. Tak pol. Kamu yang kentut kok. Kasih orang tuh. Wahai makhluk apapun yang ada di bambu ini, ayo saya kasih kesempatan kamu untuk
menceritakan. Ayo, saya kasih saran kamu untuk berbicara. Silakan. Aduh, benar-benar. Fokus. Cukup dulu di. Aduh, gak enak banget. Serius tuh separuh gak enak banget. Sepuluh enak kok. Cuma setengah aja. Gak enak apanya mas? Masuk deh. Jangan dibuka setengah aja. Hei manusia, cucu Adam. Nah, masuk. Woi, apa maksudmu? Apa maksudmu? Kenapa kau mencoba membodohiku? Saya nggak membodohi. Saya di sini hanya menengahi daripada kamu menyerang saya. Apa kau ragu dengan kekuatanku? Apa kau ragu Ya, saya tidak ragu. dengan apa yang bisa saya lakukan kepadamu? Tidak. Padahal saya sudah bersumpah tidak akan membunuh siapapun. Apalagi dia, manusia yang telah menolongku. Lah, nanti kau katakan kamu akan membunuh siapapun yang ada di depanmu. Maksud saya, ya, memang saya akui, saya sudah bersumpah, saya akan membunuh dia yang mengurungku, dan saya akan membunuh dia yang membukanya, kecuali dirimu, karena saya pikir kecerdasanmu mampu untuk membuat saya masuk lagi ke dalam tubuh ini. Kesurupan cuma setengah. Dan jika kau benar-benar berarti mulia dan mempersilahkanku untuk keluar lagi dari tempat ini, maka sumpahku itu akan saya langgar. Padahal kau tahu sendiri, saya adalah makhluk yang tidak pernah bisa berbohong dan selalu jujur. Baik, saya tahu dirimu membutuhkan banyak harta. Saya yakin sesungguhnya manusia, dirimu ini masih membutuhkan yang namanya harta. Oh, ya. Saya nggak munafik itu. Saya memerlukan itu. Bahkan akan saya berikan sebuah gunung emas untukmu sebagai hadiah bila mana kau benar-benar mau melepasku dari tempat ini. Tapi percuma kau nawarkan sebuah harta benda kepada saya. Karena dalam waktu saya belajar, guru saya mengatakan saya ini tidak boleh gila dengan harta. Saya ini tidak boleh meminta apapun terhadap makhluk ciptaannya. Yang boleh saya dengarkan hanya sebuah kata-katanya, pembelajaran yang hebat yang bisa saya terapkan dalam kehidupan saya. Saya juga banyak belajar dari makhluk-makhluk gaib yang mengatakan wejangan-wejangan yang belum saya pelajari. Akhirnya saya bisa saya pelajari, dan alhamdulillah saya mengambil dan memetik wejangan itu, saya terapkan dalam kehidupan saya sehari-hari, dan alhamdulillah itu sangat luar biasa bagi perubahan hidup saya. Jika kau mau mengasihi kepada saya, kasihlah sebuah wejangan saja untuk saya. Jangan kau kasih harta dan benda. Itu lebih mudah bagiku untuk memberikannya kepadamu
Jika kau tidak menginginkan gunung emas itu memberikan sebuah kata-kata kepadamu, itu jauh lebih mudah. Pelajaran, wejangan, arti kehidupan. Saya mengetahui semua rahasia goib, dan saya mengetahui banyak ilmu untuk saya berikan kepadamu. Tapi itu, Bahkan lebih dari cukup untukmu. apakah kamu hebat? Oh, tentu. Saya bisa memberikan apapun, termasuk yang kau katakan tadi. Sebuah kata-kata untuk kau pegang. Tentu saya bisa memberikannya. Saya mengetahui hal baik dan hal buruk, dan saya bisa katakan itu kepadamu. Jika kau menginginkannya hal baik, maka saya akan berikan hal baik kepadamu. Asalkan dengan satu catatan, keluarkan saya dari benda ini. Kenapa kamu nggak bisa keluar sendiri sedangkan kau mengaku hebat? Tentu saya bisa memberikan kuasaku, bahkan melewati dinding dari bambu ini. Saya bisa, bahkan saya bisa menunjukkan kepadamu walaupun saya berada di dalam bumbung ini. Tetapi kekuatanku, kuasaku tidak mampu untuk mengeluarkanku dari benda ini. Itu adalah keterbatasanku. Dan inilah waktunya kita bekerja sama. Saya akan berikan apa yang kau mau, termasuk pelajaran-pelajaran yang penting bagimu. Pelajaran-pelajaran dunia mungkin yang kau inginkan. Pelajaran-pelajaran tentang apapun itu, bahkan tentang rahasia gaib pun akan kuberikan kepadamu. Baik, kalau kau hebat, kau mengatakan bisa mengasuh segalanya kepada saya. Ya, tentu. Saya nggak muluk-muluk. Kalau kau bisa menebak apa yang sedang saya pikirkan akhir-akhir ini, ayo. Apa kau bisa? Tentu saya hanya bisa menatap wajahmu, dan saya akan mengetahuinya. Silakan. Yang kau pikirkan adalah sesuatu yang kau tolak tadi dariku. Mas, Itu harta. Ya, kau munafik. Kau menolaknya dariku. Tapi sejatinya, dirimu menginginkannya. Saya tahu bahwa kau sedang berusaha mengumpulkan banyak harta. Di mana harta itu akan kau gunakan untuk membangun sebuah tempat tinggal. Itu rumah begitu. Sudah saya katakan tadi. Saya nggak munafik, saya membutuhkan harta. Tapi dengan cara yang halal, cara yang barokah. Sekalipun kau menawarkan isi dalam dunia ini kepada saya nggak mau. Itu sudah melanggar aturan apa yang saya pelajari. Keras kepala sekali. Ya, Itu bukan keras kepala, itu hanya pedoman hidup. itu terserah. Yang pasti saya sudah menunjukkan kepadamu bahwa saya sudah bisa membaca apa yang sedang kau pikirkan. Baik. Kau menolaknya, lantas apa sebenarnya yang kau mau? Kau makhluk yang hebat. Kau makhluk yang bisa membaca pikiran orang. Itu adalah kuasaku. Bahkan asal kau tahu, kejadian yang telah kau alami pun, bahkan di masa yang lampau, bisa saya ketahui dengan menatap wajahmu. Apa coba ayo katakan. Kejadian apa yang menimpa saya di masa lampau kalau kau tahu? Beberapa hari yang lalu, kau telah kehilangan separuh dari sukmamu. Dan malam hari yang lalu, kau baru saja menemukannya dan mengembalikannya lagi kepada dirimu sendiri. Untung saja dirimu tidak gila. Tahu loh mas. Baik, saya akui kau memang bisa dalam hal itu. Saya akan berikan pertanyaan lagi sebelum muncul. Ya fokus mana ya? Muncul. Ayo fokus mana? Tanggung gitu. Ya. Tapi udah sempat jadi kan ya? Jadi. Ya. nyamuk mas. Baik. Apa yang kau katakan memang benar. Saya akui, kau ini adalah makhluk yang pintar, kau makhluk yang cerdas, kau bisa membaca pikiranku. Tapi satu yang belum kau jawab dari pertanyaan saya. Apakah kamu tahu tujuan saya ke sini?
Itu adalah hal yang sangat sepele bagiku. Ayo coba katakan, apa tujuan saya ke sini? Kau sedang mencari pohon. Pohon? Ya. Apa maksud kau bilang seperti itu? Ya, tentu kau mencari pohon, bukan? Pohon apa yang kau maksud? Pohon itu berkesinambungan dengan pohon yang selama ini telah membuatmu jadi gila. Bukan seperti itu. Terus, kau tahu segalanya tentang pohon itu? Ya, saya penguasa daerah ini di masa lampau. Apa kau bisa jelaskan? Dan bahkan saya bisa mendapatkan banyak berita dan banyak kabar hanya dengan sekejap waktu. Ya, yang kau cari adalah pohon. Ya, Tapi sayang sekali, pohon yang kau cari tidaklah tumbuh. Bahkan kau akan kesulitan untuk mendapatkan. terus harus kemana saya harus mencari? Ya, tempat yang kau cari tidak jauh dari sini. Terus, kenapa pohon itu membuat kami semua ini terluka? Kami gila. Apa sih maksud dari itu dan tujuan pohon itu? Saya tanyakan kembali kepadamu. Jikalau kau memiliki sebuah daerah dan patok daerah itu kau geser, kau hilangkan, apa yang akan terjadi pada dirimu? Batasan maksudnya? Ya, itu adalah sebuah pembatas. Pohon itu adalah pembatas. Pohon itu hanyalah sebuah pembatas. Tapi kenapa banyak orang yang menyembah kalau itu hanyalah sebuah pembatas? Itu karena mereka menganggapnya keramat. Padahal di balik pohon itu, isi dalam pohon itu adalah kosong. Pohon itu hanyalah sebuah pembatas. Pembatas sebuah kerajaan. Kerajaan. Apa kau bisa ceritakan semuanya kepada saya? Saya membutuhkan informasi ini, penting banget. Akan saya berikan lebih. Baik. Asal kau melepaskanku dari tempat ini. Ayo katakan dulu lah. Yang kau cari pohon itu tidak hanya satu ataupun dua. Saya tahu. Di dalam pikiranmu pohon itu hanya ada dua. Padahal yang kau cari ada 5. Ada 5 pohon. Ya. Terus? Di mana 5 pohon itu adalah semuanya adalah pembatas. Satu di antara pohon itu adalah pusatnya. Ya. Di mana batasan itu adalah menjadi tempat yang diperebutkan oleh 2 kerajaan. Yaitu kerajaan Jagataroksa dan Gandarjaya. Ya, kau mendengarnya? Jagataroksa. Jagataroksa dan Gandarjaya. Itu berarti 2 kerajaan dan itu adalah pembatasnya pohon itu. Dan pohon itu, pembatas itu sekarang diperebutkan Oleh 2 kerajaan itu. dan barang siapa yang bisa menguasai kerajaan itu, menguasai pembatas itu, maka satu kerajaan diantaranya dianggap pemenangnya dan mereka berhak atas apapun dari kerajaan yang dikalahkannya. Atau dengan kata lain, jika kerajaan itu mampu untuk menguasai satu atau lebih dari 2, bahkan jika kerajaan itu bisa memiliki 4 dari sebatas itu, maka kerajaan itu akan dianggap menang dan berhak untuk memiliki kerajaan yang kalah. Jika itu hanyalah sebuah pembatas, jika pohon itu hanyalah untuk perebutan oleh 2 kerajaan itu, alah, usul. Ayo man, fokus man. Tadi sempet itu. Fokus man ini. Sorry loh, kan nyari kunci malah disapu. Dan satu loh. Yuk man, fokus lagi. Baik, akan saya tanyakan lagi kepadamu.
Jika pohon itu hanyalah sebuah batasan, jika pohon itu adalah sengketa oleh dua kerajaan, Kandar Jaya sama Jagaraksa. Terus, apakah kamu tahu imbas dari pertarungan perebutan pembatasan itu? Imbasnya. Iya. Satu di antara dua raja itu, pastinya mereka akan berpikir untuk memperluas kerajaannya. Dengan bertambahnya pasukan dari kerajaan yang mereka kalahkan, maka mereka akan semakin kuat. Dan pembatas mereka akan semakin luas. Dan bahkan, asal kalian tahu, pembatas itu akan melewati perkampungan di bawah hutan ini. Pembatas itu akan melewati perkampungan yang di bawah. Berarti kampung saya itu. Mungkin itu kampung. Terus apa? Kalau jika pembatas itu akan melewati kampung saya, apa imbas ke kampung saya? Bangsa mereka, termasuk bangsa kami, akan berusaha menyingkirkan kalian. Menyingkirkan Menyingkirkannya dari tempat itu. dari perkampungan itu. Dengan cara apa menyingkirkannya? Mereka melakukan banyak hal. Menghasutnya, memberikan mereka rasa sakit. Jikalau mereka tetap bertahan, mereka akan bertahan dan beridaan. Jikalau mereka tidak ingin menderita, maka mereka akan berusaha meninggalkan tempat itu bagaimanapun caranya. Jika mereka bertahan dalam penderitaan itu dan merasakannya dan menerimanya, maka mereka akan menikmati kematiannya. Di kampung itu? Dan saya pastikan kampung itu akan menjadi kampung yang mati. Kampung saya akan menjadi kampung mati. Ya. Astagfirullah. Berarti warga-warga pada pindah semua maksud kamu itu? Oleh gangguan-gangguan yang diberikan. Jika mereka bertahan, maka mereka tidak akan bertahan dengan sifat yang baik. Mereka akan bertahan dengan sifat yang buruk. Astagfirullah. Tapi tenang saja manusia. Saya berikan berita gembira untuk kalian. Apa? Bahwasanya kejadian itu mungkin tidak akan berlangsung cepat. Terasa kalian tahu kemampuan dari Raja Jagaraksa, atau bisa kalian sebut Jagat Raksa. Ya, Itu terserah kalian. ya. Raja Jagaraksa mampu membangkitkan lagi atau menghidupkan lagi prajurit-prajuritnya yang sudah mati ataupun sudah lebur. Luar Itu adalah biasa. kekuatan yang luar biasa. Saya mengakuinya. Bahkan mungkin lebih hebat dari saya. Berarti raja itu bisa membangkitkan prajurit-prajurit yang sudah mati di medan perang untuk dihidupkan kembali. Jagaraksa. Jagaraksa. Begitu juga dengan kerajaan sebelah, Kandar Jaya. Kandar Jaya. Kandar Jaya memiliki kemampuan yang luar biasa. Ya, mungkin Jagaraksa bisa membangkitkan lagi prajurit yang sudah mati. Tetapi Kandar Jaya bisa melahirkan prajurit yang sangat banyak jumlahnya hanya dengan waktu yang sekejap. Jadi bisa kalian bayangkan, satu kerajaan prajurit yang tidak akan pernah bisa habis, dan satu kerajaan lagi prajurit yang akan selalu menghasilkan prajuritnya. Wah, membutuhkan waktu yang lama, dan kalian tidak pernah bisa berpikir atau tak bisa berpikir bagaimana caranya menjadi penengah. Bukan begitu dalam pikiranmu? Iyalah, imbasnya ya walaupun itu akan terjadi sangat lama, kalau kita bisa mencegah itu kan lumayan. Itu yang ada di dalam pikiranmu. Iya. Menjadi pencegah ataupun penengah. Ya. Percuma. Siapa kamu? Manusia. Bahkan kau hampir gila untuk selamanya hanya gara-gara satu patok atau hanya satu pembatas. Bagaimana dengan kalian untuk menghadapi 5 pembatas itu? Jangankan kalian, prajurit mereka, jikalau mereka berani menyentuh pohonnya, maka mereka dianggap sebagai pengkhianat dan mereka akan langsung dibunuh. Mereka tidak ada yang berani untuk menyentuhnya. Maka dari itu,
kau sendiri tidak bisa menemukan kekuatan di balik pohon itu. Atau yang kalian ketahui kosong. Iya. Pohon itu hanyalah kebal, tetapi tidak ada isinya. Pohon itu memang nggak bisa dipotong, hanya kebal, tapi nggak ada penghuninya. Merinding. Yang kalian lakukan adalah percuma. Baiklah, mungkin itu sudah cukup untuk kalian. Ya, Akan saya berikan hadiah untukmu. apa itu? 1 kotak emas untukmu. Tidak usah lah. Karena yang kau cari ini tidak seberapa dengan hadiah yang kuberikan padamu. Saya tahu pekerjaanmu adalah apa. Saya tahu pekerjaanmu. Kau mendapatkan banyak harta dari apa saya tahu. Dan saya berikan lebih untukmu. Jadi kau tidak usah memikirkan itu. Kau tahu saya pekerjaannya YouTuber apa? Mungkin itu yang kau sebut. Di zamanku tidak mengetahui itu. Apalah itu adalah perkembangan zaman, saya memakluminya. Tetapi kau tidak perlu lagi melakukan itu. Karena saya memberikan lebih. Bahkan sampai kau mati, harta itu masih tersisa. Ya. Saya lebih nikmat menjalankan ini semua. Dapat pelajaran ya Mas ya. Ya, pelajaran. Perjalanan saya ini semua ini memang ya, luar biasa. Saya pun perjuangan ini sudah lama. Jangan lupa subscribe saya, Bem Jualan. Jualan lu. Bahkan saya mengetahui siapa kamu sebenarnya. Marcel. Pantas Jualan ya, pasti tahu. Kau menggantungkan nasibmu kepadanya. Lama bisa bongkar semua loh. Apalagi? Ya, cukup. Terima kasih atas informasinya. Mungkin dengan saya bertemu denganmu, saya bisa mendapatkan gambaran yang lebih terang tentang misi apa yang sedang saya lakukan. Lebih baik jangan kau lanjutkan. Saya ingatkan, masih lebih baik dan masih untung dirimu sekarang selamat. Karena bisa saja dari kejadian kemarin kau akan gila selamanya. Dan ini adalah sebuah keberuntungan bagiku pula. Karena dengan selamatnya dirimu kau menemukan benda ini. Dan kau akan menjadi pahlawan bagiku untuk melepaskannya. Jadi saya pikir berhentilah melakukan itu agar dirimu selamat. Terserah tentang keputusanmu. Yang penting, saya berterima kasih. Dan saya merasa saya beruntung karena dirimu selamat sehingga kau bisa menemukan ini. Mungkin saja jika kau tidak selamat, kita tidak akan pernah bertemu. Waduh, astagfirullah. Bang, Kenapa direbut Mas? Bang? Keduk bang. Sini nih Bang, di sini nih. Apa itu lagi? Di sini aja nih, sini nih. Kubur masnya lah. saya tahu ujung-ujungnya ini minta dilepaskan dari ini. Jangan mas, bahaya buk. Ya takutnya itu bahaya, makanya sebelum dia meminta menagih, saya pun dari tadi tidak janji kan untuk melepas ini. Iya, saya juga dengar Mas Gana nggak. Iya saya janji nggak, saya nggak dengar. Cuman kan dia itu terlalu cerdas loh pancingannya loh Mas. Dia mau ceritain semua, bahkan petunjuk. Ya bu. Ya udah, setelah kita mendapatkan informasi yang puas, udahlah. Usir banget. Intinya ini yang penting jangan sampai kebuka di tangan kita. Yang ada ini kita mendapatkan sebuah masalah baru lagi. Badan saya nggak enak banget loh. Lama beli. Teman ini kan muda, enggak merangkul orang gitu bapak. Iya, yang penting nggak kelihatan sama orang, takutnya dibuka loh. Ya, untuk siapapun nanti kalau menyerang ini ya harapan saya semoga tidak sampai dibuka. Ditutupin sama itulah biar kena hujan.
Bagaimana rawatnya? Itu Bang, itu bahayanya seseorang jika memiliki sesuatu tapi tidak tahu untuk cara penggunaannya, itu sangat bahaya.